Oke, kembali lagi dengan kapasitor touch. Nah, di video kali ini saya akan buatkan video untuk project palang pintu. Nah, tetapi palang pintunya di sini menggunakan ESP32 ya. Jadi untuk palang pintunya ini datanya akan masuk ke web ya. Nah, ini untuk tampilan webnya, dan nanti akan disimpan di database juga untuk data siswanya, data mahasiswa. Di sini settingnya. Nah, ini data mahasiswanya. Jadi nanti kita perlu daftarkan setiap kartu RFID ini di dalam webnya nanti biar tersimpan bahwa mahasiswa ini dengan nomor kartu RFID-nya ini, data mahasiswa ini atau RFID-nya ini, sehingga dia bisa mengakses dari palang pintunya. Nah, kalau misalkan nanti ada kartu RFID yang belum didaftarkan, itu nanti dia tidak bisa membuka dari palang pintunya ya. Jadi untuk siapa yang masuk melewati palang pintunya akan terekam semua di sini. Datanya akan terekam semua ada di sini ya nanti untuk datanya. Ya, jadi bisa terlihat siapa yang sudah melewati palang masuknya. Dan di sini ada sensor infrared, ada motor servo sebagai palang pintunya. Jadi untuk sensor infrared ini fungsinya jika ketika misalkan kendaraan melewati sensor infrarednya, ya, setelah kendaraan itu melewati sensor infrarednya, baru palang pintunya akan menutup ya. Kalau misalkan kendaraannya belum melewati dari sensor infrarednya, palangnya tidak akan tertutup nanti ya. Nah, jadi seperti itu untuk fungsi dari sensor infrarednya. Jadi fungsi dari sensor infrarednya untuk menutup palang pintunya nanti. Terus di sini juga ada RFID, modul RFID-nya. Terus di sini juga ada LED indikator untuk menunjukkan bahwa mobilnya sudah bisa melewati dari palangnya atau belum bisa melewati. Kalau LED merah yang nyala berarti tandanya harus berhenti di palang pintunya. Ya, kalau LED-nya warna hijau yang nyala, kita bisa melewati dari palang pintunya. Nah, jadi sistem kerjanya seperti itu. Dan di sini juga ada buzzer sebagai indikator setiap kartu kita tapkan di RFID. Ya. Terus kemudian ada dua tombol. Nah, dua tombol ini untuk memilih mode yang digunakan, mode untuk menambahkan data ke database-nya atau mode aksesnya untuk bisa lewat ke palang pintunya ya. Nah, jadi seperti itu. Dan di sini juga ada LCD 16x2 untuk displaynya. Ya, terus di sini nanti kalau misalkan WiFi-nya sudah connect ke WiFi dari ESP32 muncul WiFi connected, tapi kalau misalkan WiFi-nya belum connect, nanti di sini munculnya inisialisasi ya. Nah, ini ada dua tombol untuk mode tambah data dan untuk mode akses untuk masuk ke dari palangnya. Nah, sekarang kita tambahkan data terlebih dahulu di sini. Nah, ini kartu yang akan saya tambahkan, tempelkan ke RFID-nya. Nah, RFID-nya membaca, nanti dia akan masuk di tab tambahkan data baru ini. Kita tinggal tambahkan datanya, kita klik tombolnya, kita isi namanya, lalu kita isi NIM-nya, lalu diisi jurusannya. Nah, terus kemudian kita tinggal submit ya. Nah, nanti dia akan masuk di bagian data mahasiswa ini. Dan dari data mahasiswa ini kita bisa lakukan fungsi edit juga, mau diganti namanya atau mau ganti NIM-nya atau mau ganti jurusannya itu bisa ya. Nanti kalau misalkan sudah diganti tinggal klik simpan ya. Atau mau dihapus juga untuk datanya juga bisa, tinggal klik hapus di sini ya. Nah, terus untuk akses palangnya yang ini, nah tampilannya seperti ini. Tinggal kita pilih. Ini kan sudah didaftarkan ya tadi untuk kartu yang satunya tadi ya. Jadi di kartu yang satu yang ini tadi sudah saya daftarkan. Jadi ketika kartu ini ditapkan di mode akses ya, ketika ditempelkan di mode akses dia bisa untuk membuka palangnya. Nah, sekarang saya akan coba tempelkan kartunya. Nah, kartu diterima, akses diterima, selamat datang, silakan masuk. LED-nya berubah menjadi hijau dan servonya bergerak terbuka ya. Yang tadinya menutup seperti ini jadi terbuka. Nah, dia servonya tidak akan menutup ya sampai ada kendaraan yang melewati dari sensor infrarednya. Ya. Setelah ada kendaraan yang melewati dari sensor infrarednya, nah kalau misalkan kebaca 2 seperti ini,
palangnya tidak akan tertutup. Tapi kalau setelah melewati seperti ini, nah nanti palangnya baru tertutup dan ada tulisan tunggu hingga palang menutup ya. Dan lampu indikatornya kembali menjadi warna merah ya. Terus datanya dia nanti akan masuk di akses palang. Nah ini datanya, jadi kelihatan ya untuk data mahasiswanya yang masuk itu di jam berapa, terus siapa datanya dia yang masuk. Terus kita pun juga bisa untuk cetak karcisnya, mau berupa di print atau kita download PDF-nya, jadi bisa nanti. Nah jadi seperti itu untuk prinsip kerjanya. Terus jika misalkan ada kartu yang belum didaftarkan ya, nah ini saya ada keychain-nya ini belum saya daftarkan tadi. Nah ini saya akan tempelkan di RFID-nya. Nah bisa dilihat mode akses ditolak dan servo pun tidak akan terbuka karena keychain-nya belum didaftarkan di webnya ya, jadi dia aksesnya ditolak. Jadi meskipun kita tempelkan berapapun dia tidak akan terbaca karena dia tidak ada akses, belum didaftarkan untuk aksesnya. Tapi kalau misalkan sudah didaftarkan seperti kartunya ini ya, ini saya tempelkan ke RFID-nya. Nah servonya akan terbuka, LED-nya berubah menjadi hijau, displaynya berubah, dan nanti juga akan masuk di data akses palang ini. Nah terus kemudian saat kendaraannya melewati dari sensor infrarednya, baru untuk servonya dia akan menutup ya. Nah jadi seperti itu untuk prinsip kerja dari alatnya ya. Nah mungkin bagi teman-teman yang berminat untuk projectnya, jadi project ini termasuk project IoT ya tentunya, karena memanfaatkan Internet of Things ya. Terus kemudian kalau misalkan teman-teman mau projectnya bisa langsung cek di Shopee, di deskripsi ada link Shopee yang ngedirect ke projectnya ini ya. Jadi teman-teman bisa langsung check out di sana nanti ya. Atau misalkan masih bingung mau check out yang mana, bisa didiskusikan terlebih dahulu ya. Nah jadi untuk inputnya ini ada beberapa macam, yaitu ada tombol push buttonnya ini, terus ada modul RFID di sini, dia termasuk input, terus outputnya sama sensor infrared ini juga dia termasuk input. Untuk outputnya dari servo, LED indikator, buzzer, sama display LCD ini dia termasuk output ya. Nah, jadi teman-teman kalau mau dibuatkan project IoT atau project ESP32 atau ESP8266, teman-teman bisa langsung chat saya di Shopee atau Instagram saya. Linknya saya taruh di deskripsi, teman-teman bisa langsung cek di deskripsi, di situ saya taruh untuk linknya. Nah jadi cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Tech. Bye bye.